Pendekar terkutuk pemetik bunga. Bagian 6. Dengan tertawa-tawa, pemuda itu memutar tubuhnya dan melangkah ke hadapan biarawati yang tadi menyerangnya. Dia membungkuk sedikit, lalu mengangsurkan senjata itu seraya berkata, "Harap kau suka terima pedangmu kembali, dan maaf kalau aku bikin kau jadi kalap." Biarawati itu tak berkata apa-apa. Diambilnya pedangnya, kemudian berlalu dengan cepat. "Orang muda, jika kau betul-betul datang dengan niat baik dan bersahabat, bicaralah seringkas mungkin." Pemuda itu mengangguk. "Tadi aku sudah bilang bahwa kecantikan itu tak bisa disembunyi-sembunyikan, tak bisa dibendung dengan tembok setinggi apapun." Kecantikan sebagian besar biarawati-biarawati di sini telah diketahui oleh dunia luar dan tokoh-tokoh persilatan. Telah sampai ke telinga seorang tokoh golongan hitam bergelar pendekar pemetik bunga. Si pemuda tak bisa teruskan keterangannya, karena sampai di situ suasana di ruangan tersebut menjadi ribut. Terpaksa ketua biara memberi tanda untuk menenangkan suasana. Dan si pemuda meneruskan keterangannya pula. "Jika kalian di sini pada gaduh mendengar nama pendekar pemetik bunga, berarti kalian sudah tahu manusia macam apa dia adanya." Pemuda itu palingkan kepalanya pada Supit Jagat. "Ketua biara," dia berkata lagi, "aku mendapat kabar bahwa manusia terkutuk itu berada di sekitar sini akhir-akhir ini. Dan kabarnya lagi, dia akan mendatangi biara ini untuk melaksanakan perbuatan perubatan mesumnya selama ini." Suasana tegang dan sunyi laksana di pekuburan mencekam ruangan besar itu. Di dalam kesunyian yang tegang itu, diam-diam biarawati satu berkata kepada ketua biara pensuci jagat dengan ilmu menyusupkan suara. "Ketua, hatiku tetap bercuriga pada pemuda ini. Aku yakin dia datang bukan dengan maksud baik. Apa yang diucapkannya cuma omong kosong belaka. Yang aku herankan ialah bagaimana dia bisa masuk ke sini," menyahuti Supit Jagat. "Meski ilmu tinggi, tapi selama puluhan tahun tak ada satu tokoh silat pun yang sanggup masuk ke biara ini, apalagi tanpa setahu kita." Biarawati satu bertanya, "Apa perlu aku suruh beberapa orang-orang kita untuk menyelidik sekeliling tembok dan pintu gerbang?" "Lakukanlah," kata Supit Jagat pula. Maka 10 orang biarawati angkatan muda segera keluar meninggalkan ruangan itu. Pemuda rambut gondrong tersenyum. Matanya tidak buta. Dia telah melihat tadi mulut biarawati satu dan ketua biara pensuci jagat bergerak-gerak. Pasti ada yang dibicarakan kedua orang itu, dan pasti menyangkut dirinya. "Ketua biara pensuci jagat," kata si pemuda seraya rangkapkan kedua tangan di muka dada. "Rupanya kau dan biarawati-biarawati di sini sangat bercuriga padaku." "Tentu saja," sahut Supit Jagat. "Kau datang tanpa diundang, masuk dan bicara seenaknya, tidak mau terangkan diri. Apakah kau tidak percaya kalau pendekar pemetik bunga akan mendatangi tempatmu ini? Dia boleh datang dengan maksud jahat, tapi dia mesti tinggalkan kepala di sini." Si pemuda tertawa bergelak. Nama biara pensuci jagat memang sudah lama dikenal dalam dunia persilatan. Ketuanya Supit Jagat memang sakti luar biasa. Tapi jangankan kau, gurumu sendiri pun tiada sanggup menghadapi pendekar pemetik bunga. "Kau menghina guru dan ketua kami," teriak beberapa biarawati. Mereka menyerbu si pemuda. Supit Jagat tidak berusaha menahan. Dia ingin lihat sampai di mana kehebatan pemuda berambut gondrong itu. 10 pedang menyambar dengan mengeluarkan suara angin bersiuran. Karena yang menyerang itu adalah biarawati-biarawati dari golongan tua yang ilmunya sudah sempurna, maka kehebatan serangan itu tidak terkirakan dahsyatnya. Dalam sekejap mata, tidak bisa tidak tubuh si pemuda akan tersatai atau akan terputus berkeping-keping. "Sungguh memalukan," seru si pemuda. Disarang sendiri biarawati-biarawati yang katanya mau mensucikan dunia ini dari segala kekotoran, menyerang main keroyok. Bagi manusia-manusia edan tak tahu peradatan dan kurang ajar, tak perlu merasa malu, sentak salah seorang dari biarawati yang menyerang. Sekejap kemudian, ruangan besar itu bergemuruh oleh suara beradunya 10 badan pedang yang menimbulkan bunga api yang terang sekali. Semua orang berseru kaget. Ketua biara pensuci jagat membuka matanya lebar-lebar. Tapi si pemuda yang tadi hendak dikermus lenyap dari pemandangan, entah kemana. Tiba-tiba terdengar suara salah seorang biarawati. "Hei, lihat, manusia itu sudah bergantung pada kawat lampu." Semua kepala pun mendongak ke langit-langit di atas ruangan. Ternyata betul, pemuda berambut gondrong itu bergantung di langit-langit ruangan dengan tangan kirinya memegangi kawat kecil lampu yang menerangi ruangan besar itu. Kalau dia tidak memiliki ilmu mengentengi tubuh yang tinggi luar biasa, pastilah kawat itu akan putus. "Pemuda edan," pekik seorang biarawati,
jangan kira aku dan kawan-kawan tidak sanggup mengejar kau ke atas sana. 10 tubuh berjubah putih laksana anak-anak panah melesat ke atas, dan serentak itu pula kirimkan serangan pedang yang lebih ganas, yaitu jurus menabas gunung menusuk rembulan. Terdengar suara bersiut-siut, dan sedetik kemudian disusul oleh suara jatuhnya lampu minyak besar yang tergantung di langit-langit ruangan. Kacanya dan semprongnya pecah bertebaran, minyak tumpah membasahi lantai. 10 pedang biarawati-biarawati tadi nyatanya telah menabas putus kawat lampu hingga jatuh pecah berantakan ke lantai. Dan hebatnya lagi, saat itu si pemuda sudah berdiri lagi di tempatnya semula sebelum diserang pertama kali tadi. Berdiri di antara pecahan kaca dan minyak lampu sambil tertawa-tawa rangkapkan tangan di muka dada. Penasaran sekali, 10 biarawati segera menukik dan hendak lancarkan serangan untuk ketiga kalinya. Tapi kali ini ketua biara pensuci jagat cepat berseru. Tahan, meski hati gusar, tapi 10 biarawati hentikan serangan. Namun ketika turun ke lantai, kembali tetap membentuk posisi mengurung si pemuda. Para biarawati harap kembali ke tempat, perintah ketua biara pensuci jagat. 10 biarawati turut perintah itu. Mereka sarungkan pedang masing-masing dan duduk kembali ke tempat semula. Di saat itu pula, 10 biarawati yang tadi disuruh menyelidik keluar gedung kembali memasuki ruangan. Dengan ilmu menyusupkan suara, ketua biara pensuci jagat hendak bertanya pada biarawati-biarawati itu, tapi mendadak si pemuda sudah mendahului. Bagaimana? Tanyanya. Apa kalian menemui tembok pagar yang bobol atau pintu gerbang yang rusak? 10 biarawati itu tiada pedulikan pertanyaan si pemuda, melainkan melangkah ke hadapan ketua mereka dan melaporkan bahwa tidak ada satu tanda yang mencurigakan pun di luar sana. Semuanya beres dan rapi. Ketua biara pensuci jagat anggukkan kepala dan suruh 10 biarawati itu kembali ke tempat masing-masing. Pemuda, berkata sang ketua, ilmu yang barusan kau pamerkan. Ah, memotong pemuda itu. Siapa yang pamerkan ilmu? Tanyanya. Orang diserang, toh mesti mengelak. Siapa sih orangnya yang mau ditusuk-tusuk dengan pedang? Yang mau dicincang? Kucing buduk pun pasti larikan diri atau mengelak. Tenggorokan Supit Jagat turun naik beberapa kali. Kemudian dia berkata lagi, meski ilmumu setinggi gunung sedalam lautan, meski pengalamanmu seluas bumi, tapi jika kau datang ke sini dengan membawa niat jahat, jangan harap kau bisa keluar hidup-hidup dari sini. Si pemuda menghela napas. Apakah kalian di sini tuli semua? Apa aku sejak tadi cuma bicara dengan tonggak-tonggak mati? Katanya. Lalu dia meneruskan. Pertama datang, aku sudah bilang bahwa maksudku ke sini adalah membawa niat baik dan bersahabat. Bahkan aku kasih keterangan pada kalian di sini bahwa biara ini dan kalian semua sedang terancam bahaya. Bahaya itu datangnya belum tentu, tapi pasti datang. Bahaya pendekar pemetik bunga. Tapi kalian bukannya percaya, malah bercuriga padaku. Malah menyerang aku yang edan apa kalian yang keblingnya? Kalau kau datang betul membawa niat baik dan bersahabat, mengapa datang tidak memberitahu lebih dulu? Mengapa lancang masuk dengan diam-diam ke tempat orang? Si pemuda tertawa. Kalian sedang rapat, sedang adakan pertemuan. Kalau aku datang dengan mengetuk pintu gerbang sana atau berteriak-teriak memberi salam, pastilah akan mengganggu rapat kalian. Kau memang sudah mengganggu kami, semprot biarawati 5 yang memang sejak tadi belum habis rasa penasarannya. Si pemuda angkat bahu, dipalingkannya tubuhnya pada ketua biara pensuci jagat, dan berkata, Ketua, jika kau dan semua orang di sini menganggap aku telah mengganggu kalian dan mengacaukan suasana pertemuan ini, mohon dimaafkan. Aku tak akan mengganggu lebih lama. Pemuda itu menjura 2 kali di hadapan Supit Jagat. Cuma jangan menyesal kalau keteranganku nanti terbukti benar. Pemuda ini menjura 1 kali pada barisan biarawati-biarawati yang duduk berjejer-jejer di kursi, lalu segera hendak putar badan tinggalkan ruangan itu. Mendadak biarawati gemuk tadi berteriak, Ketua, bukan mustahil pemuda ini sendiri pendekar pemetik bunga itu. Supit Jagat tercekat hatinya. Ya, bukan tak mungkin, katanya membatin. Cepat-cepat dia bertepuk 3 kali, dan keseluruhan biarawati yang duduk di kursi berdiri cepat, menyebar di seluruh tepi ruangan, menjaga jendela-jendela, dan menjaga pintu-pintu. Tak mungkinlah bagi si pemuda untuk meninggalkan tempat itu kini. Lebih-lebih ketika terdengar suara, srit, srit, srit. Suara pedang yang dicabut dari sarungnya. 100 pedang kini melintang di tangan. Jilid 12. Si pemuda memandang berkeliling ruangan dengan kerenyitkan kulit kening. Apa-apaan ini? Tanyanya membentak. Jika kau tidak mengaku bahwa kau adalah pendekar pemetik bunga sendiri,
Jangan harap kau bisa keluar hidup-hidup dari sini, hardik ketua biara pensuci jagat. Kenapa memaksa aku yang bukan-bukan? Jangan banyak bacot, mengaku atau mampus. Yang membentak kali ini adalah Biarawati 5. Si pemuda geleng-geleng kepala. Tidak sangka biarawati-biarawati yang berhati suci jujur bisa bicara membentak dan galak, serta agak kotor. Biarawati 5 melompat ke muka. Pedangnya diacungkan tepat-tepat ke arah hidung si pemuda. Dia berpaling pada Supit Jagat. Ketua, tunggu apa lagi? Pemuda, kau sungguh tidak mau mengaku diri? Bertanya ketua biara pensuci jagat. Kalau aku tidak mengaku, aku mau dibikin mampus. Kalau aku mengaku bahwa aku pendekar pemetik bunga, 1000 kali lebih mampus. Kuharap kalian semua suka berpikir pakai otak dan jangan galak-galakan. Tak ada perlunya. Kalau aku pendekar pemetik bunga, sudah sejak tadi terjadi kemesuman di ruangan ini. Ketua biara pensuci jagat menimbang ucapan si pemuda. Memang betul juga, kalau pemuda ini adalah pendekar pemetik bunga, tentu sudah sejak tadi terjadi hal-hal yang mengerikan. Sekarang, apakah kalian mau memberi jalan padaku untuk keluar dari sini? Terdengar si pemuda bertanya. Sebelum kau terangkan siapa kau punya nama, berasal dari mana, dan juga terangkan gelarmu, baru kami akan izinkan kau berlalu dari sini, kata Supit Jagat pula. Pemuda itu garuk-garuk kepalanya. Tiba-tiba meledaklah tertawanya. Lantai, dinding, langit-langit dan tiang ruangan bergetar oleh kumandang tertawanya yang panjang ini. Setiap hati manusia yang ada di situ, termasuk ketua biara pensuci jagat sendiri, ikut tergetar oleh kehebatan suara tertawa si pemuda. Kenapa kau tertawa? Bentak ketua biara pensuci jagat. Siapa yang tidak bakal geli dan ketawa? Menyahut si pemuda. Mula-mula kalian tanya siapa aku? Siapa namaku? Siapa gelarku? Dan sekarang tanya aku berasal dari mana atau tinggal di mana? Persis pertanyaan-pertanyaan begitu macam muda-mudi yang sedang pacar-pacaran. Merahlah paras ketua biara pensuci jagat. Tak dapat dihindarkan lagi bahwa lantai ruangan ini akan basah oleh darahmu. Pemuda bermulut kurang ajar, teriak sang ketua. Dia gerakkan tangan memberi isyarat. Dan selangkah demi selangkah, 100 biarawati dari angkatan tua dan muda, dengan pedang di tangan masing-masing, maju mendekati si pemuda. Gilanya, pemuda itu masih juga berdiri tertawa-tawa di tengah ruangan, memandang berkeliling dan garuk-garuk rambutnya yang gondrong. Tiba-tiba 100 pekikan laksana guntur yang hendak meruntuhkan gedung biara itu berkumandang. 100 pedang berkelebat. Buset, si pemuda membentak tak kalah nyaring. Diiringi dengan suitan yang memekakkan telinga, dia melompat tinggi-tinggi ke atas, kepalanya hampir menyundul langit-langit. Dalam tubuh mengapung begitu rupa, pemuda ini berseru. Ketua, harap kau sudi hentikan serangan ini dulu. Serang terus, sebaliknya ketua biara pensuci jagat berteriak. Aku tak mau kesalahan tangan dan cari permusuhan dengan kalian. Kita adalah sama-sama satu golongan. Jangan ngaco, tukas biarawati 5. Ketua biara, aku betul-betul tidak mau bikin celaka orang-orangmu, berseru lagi si pemuda. Tapi sang ketua biara tak mau ambil peduli, malah membentak lebih keras agar orang-orangnya menggempur pemuda itu. Puluhan biarawati melesat ke atas, puluhan pedang berkelebat. Pemuda itu menggerendeng dalam hatinya. Kedua telapak tangannya dikembangkan dengan cepat, kemudian dipukulkan ke bawah. Maka angin dahsyat laksana topan menderu ke bawah memapasi serangan-serangan lawan. Betapapun puluhan biarawati-biarawati itu bersikeras menyerbu ke atas dan kerahkan tenaga dalam serta ilmu meringankan tubuh mereka, namun tiada berhasil. Mereka laksana tertahan oleh satu dinding baja yang tak kelihatan. Setiap mereka melesat ke atas, tubuh mereka kembali mental ke bawah berpelantingan, banyak yang mendeprok jatuh duduk. Heranlah sang ketua biara pensuci jagat menyaksikan hal ini. Ilmu apakah gerangan yang dimiliki pemuda itu? Demikian dia membatin. Melihat betapa orang-orangnya mengalami kesia-siaan, tiada hasil melakukan serangan, maka Supit Jagat sendiri segera turun dari mimbar dan berseru. Pemuda, turunlah, hadapi aku. Ah, ketua biara, sungguh satu kehormatan yang kau sendiri juga mau turun tangan pada budak hina ini. Dan sementara itu, sepasang mata si pemuda melirik ke pintu di ujung kanan yang kini tiada terjaga lagi, karena keseluruhan biara di ruangan itu ambil bagian menyerangnya. Tapi, melanjutkan si pemuda sementara kedua telapak tangannya masih terus juga dipukulkan berkali-kali ke bawah memapasi serangan-serangan lawan, harap maaf, saat ini aku tidak punya kesempatan untuk main-main dengan kau. Lagi pula, aku anggap kita semua ini adalah orang satu golongan. Sampai jumpa, ketua biara.
Pemuda itu melompat ke samping lalu menukik ke arah pintu. Penasaran sekali, Ketua Biara Pensuci Jagat lepaskan satu pukulan jarak jauh yang dahsyat. Brakek, sebagian tiang pintu yang besarnya lebih dari sepemeluk tangan hancur lebur. Tapi si pemuda sudah lenyap. Kejar, teriak Supit Jagat. Kita mesti tangkap manusia itu hidup atau mati. Maka ruangan besar itu pun kosong melomponglah kini. Semua biarawati, termasuk Supit Jagat, menghambur keluar. Seluruh halaman diperiksa. Pintu gerbang dibuka, dan belasan biarawati mengejar keluar, dan belasan lainnya melompat ke atas atap. Namun si pemuda lenyap tiada bekas. Supit Jagat memerintahkan orang-orangnya untuk kembali masuk ke dalam biara. Dan waktu mereka memasuki ruangan pertemuan tadi, semuanya pun terkejutlah. Di lantai ruangan, di kursi-kursi, dan di beberapa bagian dinding ruangan sebelah bawah bertebaran puluhan deretan angka 212. 212, desis Supit Jagat. Ketua Biara Pensuci Jagat ini memandang biarawati-biarawati angkatan tua. Ya, hanya mereka yang seumur dengan dialah yang mengerti apa arti angka 212 itu, sedang biarawati-biarawati angkatan muda hanya melongo tak mengerti. Ketua Biara Pensuci Jagat memberi isyarat pada kira-kira 10 orang biarawati angkatan tua agar mengikutinya masuk ke dalam sebuah kamar. Ketua biara ini duduk di kursi goyang yang dulu menjadi kursi kesayangan ketua mereka yang telah meninggal dunia. Sekarang kita sudah tahu siapa adanya pemuda itu, berkata Supit Jagat. Dia bukan lain dari Wiro Sableng pendekar kapak maut naga geni 212, murid Eyang Sinto Gendeng di puncak Gunung Gede, yang menurut guru kita tempo hari merupakan kawan baiknya. Kalau begitu, menyela biarawati 5 yang bertubuh gemuk pendek dan yang tadi paling gemas terhadap pemuda itu, keterangan yang diberikannya bukan omong kosong belaka. Betul, Supit Jagat anggukkan kepala. Kalau dia memang golongan kita sendiri, sama-sama golongan putih, kata biarawati 9. Kenapa tidak siang-siang dia terangkan diri? Pemuda itu memang aneh, menyahut Ketua Biara Pensuci Jagat. Kadang-kadang orang menganggapnya pemuda gila, edan kurang ingatan. Kalau kalian kenal pada gurunya Eyang Sinto Gendeng itu lebih gila lagi. Gila dan edan, bicara seenaknya. Bahkan dalam bertempur menyabung nyawa pun dia tertawa-tawa atau bersiul-siul seperti yang kalian lihat tadi. Sinto Gendeng ataupun muridnya yang tadi memang bukan orang-orang yang suka agul-agulkan nama atau obral gelar di mana-mana. Kurasa itulah sebabnya pemuda tadi tidak mau kasih keterangan siapa dia sebenarnya. Sunyi beberapa lamanya. Ketua, bagusnya kita segera bersiap-siap menjaga segala kemungkinan atas datangnya pendekar pemetik bunga itu. Ya, biarawati 1, kau atur semuanya. Perketat penjagaan, tambah alat-alat rahasia di sekitar tembok dan pintu gerbang. Perintah akan kami jalankan, Ketua, sahut biarawati 1. Lalu bersama kawan-kawan yang lain segera meninggalkan tempat itu setelah terlebih dahulu menjura memberi hormat. Sementara itu, 2 orang biarawati muda yang kelelahan mencari-cari Wiro Sableng di luar tembok halaman dan yang bekerja di bagian dapur biara segera langsung menuju ke bagian dapur itu. Sesudah minum melepaskan dahaga, mereka bermaksud akan meneruskan pekerjaan mereka sehari-hari di dapur. Namun betapa terkejutnya kedua biarawati sewaktu masuk ke dalam dapur, mereka mendapatkan seorang pemuda yang bukan lain Wiro Sableng pendekar maut naga geni 212 tengah duduk di sebuah kursi dengan angkat kaki dan melahap nasi. Asyik makan dan menggerogoti paha ayam goreng sisa malam tadi. Segera keduanya hendak berteriak, SSSTTT. Wiro Sableng letakkan jari telunjuknya di atas kedua bibirnya, sedang mulutnya saat itu menggembung penuh nasi. Tapi mana dua biarawati tak mau berdiam diri. Keduanya sama hendak berteriak lagi dan menghambur dari dapur. Wiro tak dapat berbuat lain. Dia hantamkan 2 jari tangan kanannya ke muka. Dengan serta-merta, tubuh kedua biarawati itu berhenti mematung, mulut mereka yang tadi hendak berteriak terbuka lebar-lebar, tapi tak satu suara pun yang keluar. Itulah ilmu totokan jarak jauh yang lihai sekali telah dilepaskan oleh murid Eyang Sinto Gendeng. Dan selanjutnya, seperti tak ada kejadian apa-apa, seperti di rumahnya sendiri Wiro Sableng meneruskan melahap makanannya. Selesai makan dan meneguk air, pendekar kapak maut naga geni 212 ini segera tinggalkan dapur itu. Sewaktu 4 orang biarawati yang juga bekerja di dapur memasuki dapur, keempatnya terkejut mendapatkan 2 kawan mereka berdiri tak bergerak sedang mulut menganga. Nyatalah mereka telah ditotok. Segera totokan itu dilepaskan. Siapa yang menotok kalian? Pemuda itu, maksudmu Wiro Sableng? Pendekar 212, ya, sahut yang seorang. Yang seorang lagi memberi keterangan,
Kami haus dan mau minum lalu melanjutkan tugas sehari-hari. Tahu-tahu pemuda itu sudah nongkrong di kursi sana, melahap nasi dan makan daging ayam. Pantas dicari-cari di luar gedung tidak ada. Tak tahunya nongkrong di dapur. Pemuda lapar. Ketika hal itu dilaporkan kepada ketua biara pensuci jagat, mula-mula dalam terkejutnya Supit Jagat setengah tak percaya. Namun kemudian tiba-tiba meledaklah suara tertawanya. Biarawati-biarawati yang datang melapor itu pun akhirnya ikut-ikutan pula tertawa. Jilid 13. Gadis berbaju kuning ringkas itu menghentikan larinya di tepi kali berair jernih, dengan batu-batu besar di tengah-tengahnya bertebaran laksana pulau-pulau kecil. Disibakannya rambutnya yang mengurai di kening dan disekanya keringat yang membasahi kuduknya. Dihelanya napas dalam, napas yang ditarik dengan disertai rasa keputusasaan dan kegemasan. 2 hari yang lalu dia sudah berhasil menemui jejak manusia yang dicarinya. Kemarin dia bahkan telah menguntit manusia itu, tapi hari ini, sesampainya di tepi kali itu, bayangan manusia yang dikejarnya kembali lenyap laksana ditelan bumi, laksana amblas masuk ke dalam kali. Penuh letih, akhirnya gadis ini dudukkan diri di tepi kali, di atas sebuah batu hitam. Dia memandang ke hulu sungai. Satu pemandangan yang indah untuk disaksikan. Sementara itu, angin bertiup pula sepoi-sepoi basah. Di luar sepengetahuan gadis berbaju kuning ini, menyelam antara kelihatan dan tidak, berenang seekor ular kali sebesar lengan. Kaki-kaki si gadis yang berkulit putih mulus dan bagus, yang sebagiannya masuk ke dalam air, itulah yang telah menarik perhatian sang ular dan membuatnya segera berenang ke arah mangsanya ini. Setengah langkah ular itu berada dari kedua kakinya, barulah si gadis sadar. Cepat dia tarik kedua kaki dari dalam air. Sang ular dengan ganas terus mengejar naik ke atas batu. Tapi nasibnya malang, kali ini gadis baju kuning pergunakan kaki kirinya untuk menendang. Binatang itu mencelat mental, kepalanya hancur, tubuhnya menggelepar-gelepar seketika, lalu mati dan dihanyutkan arus sungai. Gadis baju kuning itu berumur sekitar 19 tahun. Sepasang matanya bening dan jeli. Parasnya bujur telur dan ayu, tak membosankan untuk dipandang. Di atas sepasang matanya yang bening jeli itu berpeta 2 buah alis laksana bulan sabit bagusnya. Namun di balik keayuan paras itu, di belakang kejelitaan wajah itu samar-samar kelihatan satu rasa duka derita yang berpaut dengan rasa dendam kesumat. 5 hari yang lalu dia masih berada di Goa Blabakan. Dan hari itu dia berhadap-hadapan dengan gurunya. Empu, murid minta diizinkan untuk meninggalkan pertapaan untuk beberapa waktu. Empu Tumapel memandangi paras muridnya beberapa lama. Pelajaran yang kuberikan padamu masih belum selesai, Sekar, berkata sang guru. Kau ingat bahwa 5 tahun lagi baru kau boleh meninggalkan Goa Blabakan ini? Murid ingat, guru. Murid tidak lupa, sahut Sekar. Tapi kabar yang murid terima dari orang desa yang datang kemarin siang. Guru tentu dapat memakluminya, dan gadis itu menyeka air mata yang meleleh di pipinya. Aku tidak mengajarkan kau menangis, Sekar. Aku mengajarkan kau ilmu silat, ilmu kesaktian, ilmu batin, ilmu menguatkan jiwa, lahir dan batin. Bukan ilmu menangis. Sekar seka lagi sisa-sisa air matanya dan hentikan tangis. Murid tahu, guru, tapi guru juga mesti maklum. Ayahku dibunuh, ibuku dan adik perempuanku diperkosa lalu dibunuh. Dapatkah hati seorang perempuan menghadapi semua ini tanpa air mata? Dan karena peristiwa itulah murid minta izin kepada guru untuk meninggalkan pertapaan ini beberapa lamanya guna mencari manusia terkutuk itu. Empu Tumapel merenung, dan setelah menghela napas dalam, dia pun berkata, sekalipun kuizinkan padamu pergi, sekalipun kau bertemu dengan manusia itu, belum tentu kau berhasil menghadapinya, Sekar. Belum tentu kau dapat membalaskan sakit hati dan dendam kesumatmu. Murid tahu, manusia itu sakti luar biasa. Tapi demi menuntut kebenaran, demi arwah orang tua dan adikku, dengan doa restu guru serta pertolongan Tuhan, murid yakin murid akan sanggup menghadapinya. Tapi guru, apakah ilmu meskipun sakti luar biasa jika dipergunakan untuk kejahatan akan sanggup menghadapi kebenaran dan kekuatannya Tuhan? Empu Tumapel yang berumur 60 tahun terdiam oleh ucapan muridnya itu. Kau akan mati percuma di tangan manusia itu, Sekar, katanya setelah berdiam diri beberapa lama. Tidak, guru, sekalipun aku mati, aku akan mati dengan puas. Puas karena aku telah membela keadilan, menghancurkan kejahatan. Aku akan mati syahid, guru. Baik, baiklah, muridku, kata Empu Tumapel. Dibelainya kepala muridnya itu.
dan dalam jubahnya dikeluarkan seuntai rantai baja yang panjangnya 2 meter. Pada ujung rantai baja ini terdapat sebuah bola baja berduri. Keseluruhan senjata ini memancarkan sinar putih dan hawa dingin, tanda senjata itu bukan senjata sembarangan. Kuizinkan kau pergi, Sekar, dan bawalah senjata rantai petaka bumi ini. Mudah-mudahan kau berhasil. Sekar berlutut di hadapan gurunya. Terima kasih, Guru. Terima kasih, Guru juga mempercayakan dan meminjamkan senjata ini padaku. Lamunan tentang saat 5 hari itu serta-merta buyar sewaktu dari hulu sungai Sekar, si gadis berbaju kuning, melihat sesosok bayangan putih berlari cepat di atas kali, hanya sekali-sekali kakinya menjejak batu-batu yang banyak bertebaran di atas kali. Cepat Sekar berdiri dan menunggu penuh waspada. Orang yang berlari hentikan larinya dan berdiri di atas sebuah batu besar sejarak 1-2 meter di hadapan gadis itu. Saudari, kau berada sendiri di tepi kali ini, ada apakah? Sekar menatap paras pemuda yang tampan itu. Sewaktu dia memperhatikan rambut gondrong yang menjela sampai ke bahu si pemuda, berdetak hatinya. Bukan tidak mustahil manusia ini adalah pendekar pemetik bunga yang tengah dicarinya, dan kini telah bertukar pakaian. Dia sendiri memang tidak pernah melihat jelas tampang pendekar terkutuk itu. Menimbang begini, Sekar segera keluarkan rantai petaka bumi dari balik pakaiannya, terus menyerang dengan ganas. Si pemuda terkejut, gila betul, ditanya baik-baik, dijawab dengan serangan. Cepat-cepat dia menghindar. Angin dingin menyambar tubuhnya sewaktu rantai petaka bumi lewat di depan dadanya. Saudari, itu senjata sakti. Jangan dibuat main-main, tutup mulut. Justru dengan senjata inilah akan kuhancurkan kepalamu, pemuda bejat. Si pemuda keluarkan siulan dan tertawa gelak-gelak. Inilah ciri-ciri khas dari pendekar yang tak asing lagi, yaitu Wiro Sableng si pendekar 212. Kenal belum? Ketemu pun baru kali ini sudah bisa menyumpahiku pemuda bejat. Kau mimpi atau apa? Keparat, terima kematianmu dalam 3 jurus. Sekar menyerang dengan dahsyat. Rantai petaka bumi menyapu dengan mengeluarkan suara dahsyat laksana halilintar, menebarkan angin laksana topan hingga air kali bermuncratan dan batu-batu kali yang tersambar bola baja berduri itu hancur berantakan. Saudari, seru Wiro Sableng, kau ini main-main atau bagaimana? Pemuda ini terpaksa jungkir balik di atas kali menghindari serangan senjata lawan yang dahsyat. Dan sebelum kedua kakinya menjejak di salah satu batu kali, rantai petaka bumi itu sudah menyapu lagi ke arah kakinya. Hebat, seru Wiro Sableng, benar-benar kagum. Ya, hebat, memang hebat. Sebentar lagi kepalamu akan dibikin hebat oleh bola baja berduri ini, tukas Sekar. Wiro Sableng terpaksa jungkir balik sekali lagi. Seorang yang memiliki ilmu mengentengi tubuh sempurna biasa saja pasti tak akan sanggup melakukan 2 kali jungkir balik itu. Tapi pendekar 212 ilmu mengentengi tubuhnya sudah lebih tinggi dari kesempurnaan. Si gadis melihat serangannya melanda angin kosong jadi penasaran sekali. Saat itu jurus kedua, tanpa tedeng aling-aling, dia melompat ke muka lebih dekat pada si pemuda dan putar rantai petaka bumi dengan jurus bumi dilanda lindu. Jurus ini memang hebat luar biasa, padahal si gadis baru mewarisi setengahnya saja dari gurunya. Karena tak ingin melawan dan karena tak mau membuat si gadis celaka, lagi pula merasa tidak ada permusuhan apa-apa, maka Wiro Sableng sejak tadi hanya mengelak, sekalipun tak balas menyerang. Gesit sekali pendekar dari Gunung Gede ini melompat ke tepi kali. Saudari harap tahan dulu seranganmu. Jangan banyak rewel, pendekar terkutuk pemetik bunga. Kau tetap mesti kubunuh. Arwah orang tua dan adikku tak akan tenang di alam baka sebelum nyawa anjingmu kurenggut dari tubuh keparatmu. Lantas si gadis melompat pula ke tepi kali. Hai, kalau begitu kau salah duga, gadis baju kuning, kata Wiro Sableng pula. Aku bukannya pendekar terkutuk pemetik bunga. Tak perlu dusta, kau kira bisa selamat dengan jual mutut begitu rupa? Aku tidak dusta, apa kau pernah lihat aku memetik bunga? Dan bunga apa? Bunga matahari, atau bunga mawar, atau bunga bola baja kematianmu ini? Laknat, sentak Sekar. Dan kembali dia menyerang secara ganas. Pendekar kita terpaksa mengelak lagi dan lompat ke cabang sebatang pohon. Kalau keliwat ke susu, bisa tidak beres, saudari. Aku masih belum habis bicara. Kuharap kau suka simpan itu senjata dan mari kita bicara baik-baik.